Materi bahasa Indonesia kali ini yaitu mengulas isi unsur-unsur buku non-fiksi. Buku non-fiksi adalah buku yang di dalamnya menyajikan ilmu pengetahuan. Misalnya, buku pelajaran atau buku dengan tema sejarah, psikologi, bahasa, filsafat, dan sebagainya. Unsur-unsur yang terdapat dalam buku non-fiksi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu terjilid dan tercover dengan rapi. Kedua yaitu kata pengantar. Ketiga yaitu daftar isi. Keempat yaitu isi buku. Kelima yaitu glosarium. Keenam, daftar indeks. Dan halaman yang terakhir yaitu daftar pustaka. Berikut ini adalah karakteristik ragam bahasa ilmiah. Karakteristik ragam bahasa ilmiah yaitu lugas, cermat, ekonomis, objektif, tidak beremosi, mengutamakan kalimat fakta, dan membagukan makna kata, ungkapan, dan gaya pemberiannya. Dan karakteristik yang terakhir bersifat statis. Maksud dari lugas yaitu bahasanya jelas. Cermat di situ berarti tepat. Sedangkan ekonomis yaitu tidak bertele-tele atau menghamburkan kata. Objektif di situ makna sebenarnya. Dalam bahasa ilmiah tidak menyantumkan unsur emosi. Mengutamakan kalimat fakta dimaksudkan yaitu kalimatnya atau bahasanya banyak fakta-fakta yang dicantumkan daripada opini. Statis di situ dengan maksud tidak ambigu atau mengembang ke makna yang lainnya. Dan yang selanjutnya yaitu membakukan makna kata, ungkapan, dan gaya pemberiannya. Terdapat 4 jenis paparan dalam buku non-fiksi. Paparan-paparannya adalah sebagai berikut. Pertama, fakta. Fakta yaitu gambaran fenomena yang nyata. 2. Konsep. Dengan maksud paparan teoritis suatu fenomena. Ketiga, prinsip. Prinsip dimaksudkan paparan teoritis tentang ciri-ciri, sifat, karakteristik suatu fenomena. Keempat, prosedur. Prosedur dengan maksud langkah-langkah atau strategi tertentu yang berkaitan dengan tema. Berikut ini adalah pola pengembangan isi buku non-fiksi. Pola pengembangan isi buku non-fiksi dibagi menjadi 2, yaitu pola deduksi dan pola induksi. Pola pengembangan deduksi, kata kuncinya yaitu teorinya berada di depan dan diikuti oleh fakta-fakta yang terjadi. Selanjutnya, kata kunci dari induksi yaitu faktanya terdapat di depan dan teorinya di akhir. Jadi, perbedaan deduksi dan induksi terdapat deduksi teori berada di awal dan induksi teori berada di akhir.
Berikut ini adalah langkah-langkah dan teknik membaca buku non-fiksi. Langkah-langkahnya dapat menggunakan strategi S-Q-3R. Dimulai dari mencari, memilih, dan membaca sampai dengan mereview kembali. Kata-kata kunci gagasan pokok dalam buku non-fiksi. Pertama, ungkapan penekanan yang dimaksud adalah yang terpenting, terutama pada prinsip-prinsipnya. Kedua, kata ilustrasi, yaitu misalnya contohnya seperti dan lain-lain. Ketiga, kata tambahan yang dimaksud adalah juga, lainnya, akhirnya, dan lain-lain. Yang keempat yaitu kata simpulan, seperti oleh karena itu, jadi, ringkasnya, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang gagasan pokok. Gagasan pokok adalah pokok pikiran yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf atau bacaan. Letak gagasan pokok dalam paragraf biasanya terdapat di awal paragraf, di akhir paragraf, di awal dan di akhir paragraf, dan yang terakhir di seluruh kalimat yang ada di dalam paragraf. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun laporan sebuah buku. Pertama, laporan harus ringkas, memuat hal-hal yang penting dari setiap bagian. Kedua, laporan harus jelas, menginformasikan fakta, konsep, prinsip dalam buku dengan apa adanya. Ketiga, komprehensif, menginformasikan semua bagian penting dalam buku secara berimbang. Terakhir, kita mempelajari tentang langkah-langkah menyusun laporan buku non-fiksi. Langkah pertama, perhatikan syarat-syarat laporan buku yang diberikan. Langkah kedua, membaca buku yang telah dilakukan dengan teknik S-Q-3R atau teknik lainnya. Langkah ketiga yaitu membuat kerangka laporan berisi pendahuluan, deskripsi buku, dan pembahasan, kesimpulan, dan rekomendasi. Demikianlah materi bahasa Indonesia kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.